Ya, sempat terputus tadi diskusi kita masih bersama Ustadz Slamet Ma'arif dan juga Bang Ade Irfan Pulungan. Bang Irfan, Anda ingin menanggapi pernyataan dari Ustadz Slamet tadi bahwa pemerintah Arab Saudi sendiri mengatakan ya masalahnya kan ada di dalam negeri Anda, seperti itu. Ya, tadi berkali-kali saya katakan ya pasti ada penilaian subjektivitas dari pemerintahan Arab Saudi tentang masalah ini. Tapi saya tidak mau terlalu mencampuri persoalan itu ya. Biarkanlah jika memang ada persoalan hukum yang dialami Habib Rizik itu ya harus diselesaikan, kan itu menjadi tanggung jawab personal terhadap aturan-aturan atau ketentuan hukum yang ada di pemerintahan Arab Saudi. Harus diselesaikan gitu. Di Arab Saudi atau di Indonesia? Ya, kalau memang perbuatannya itu melanggar ketentuan hukum di negara Saudi ya pasti seperti itu. Sama halnya misalnya ada negara asing yang melanggar hukum di negara kita, ini kan dia harus menyelesaikan. Okay. Tapi nampaknya coba kita tanya ya ke Ustadz Slamet, memang selama ini Habib Rizik ada mungkin menjadi tahanankah atau upaya penyelesaian masalah hukum di sana begitu? Sampai saat ini tidak ada persoalan apapun. Saya tegaskan kembali, Habib Rizik dengan pemerintah Saudi tidak ada masalah. Bahkan pemerintah Saudi sangat baik terhadap beliau. Justru ada upaya-upaya yang sedang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin menzolimi beliau. Seperti ingat pemasangan bendera. Ketika itu yang menyebabkan akhirnya Habib Rizik harus menjelaskan. Dan setelah dijelaskan oleh Habib Rizik, kan buktinya beliau tidak ada masalah. Beliau kembali lagi ke rumahnya. Itu contoh, ada pihak-pihak yang ingin membenturkan Habib Rizik dengan pihak Arab Saudi. Dan saya yakin betul dengan kalimat Pak Dubes Arab Saudi ketika itu bahwa persoalannya adalah persoalan dalam negeri, persoalan politik. Dan kalaupun ada persoalan hukum yang menimpa warga negara Indonesia di Arab Saudi, mestinya duta besarnya dong ikut campur. Duta besarnya yang ngurusin, karena kan tugas diplomat. Ini kelihatan diplomat cuek ketika ada persoalan dengan Habib Rizik, persoalan ini. Makanya kita kemarin mengatakan, sudahlah ini Pak Dubes, Pak Agus Maftu itu nggak layak jadi diplomat. Dia terkesan indikasinya hanya agen intelijen saja. Mungkin sudah mengupayakan tapi tidak berhasil saja. Kali Ustadz Slamet. Seperti tadi kan Bang Ade mengatakan bahwa memang ada hal-hal yang memang menjadi ranah dari pemerintah Arab Saudi yang juga pemerintah Indonesia tidak bisa ganggu-gugat begitu. Nah ini kalau persoalan hukum TKI saja, ya kan? Yang ada persoalan hukum dengan Arab Saudi bisa dibantu selesaikan. Ini ada warga negara yang tidak ada persoalan hukum dengan Arab Saudi. Nggak ada persoalan hukum. Jadi logika berpikirnya sangat sederhana. Kalau pemerintah memang lewat duta besar Indonesia di Arab Saudi punya niat baik dari dulu, justru makanya kita mengatakan justru ini Pak Agus Maftu ini Pak Dubes salah satu variabel yang menghalangi kepulangan beliau ke tanah air. Baik, Bang Irfan, komentar Anda deh. Kita nggak boleh juga menuduhkan seperti itu. Pernyataan Ustadz Slamet ini yang mengatakan duta besar kita salah satu variabel. Nggak bisa juga, kan harus kan indikasinya begitu. Juga. Nah, mana ini kan nggak bisa juga seperti itu. Yang jelas saya katakan tadi ya. Jika memang seseorang melakukan yang dianggap melakukan perbuatan hukum ya di negara tertentu, tentunya dia harus tunduk dan mematuhi hukum-hukum di situ. Nah, itu yang harus kita hormati. Itu harus kita mengerti sebagai warga negara dan menghormati ketentuan hukum yang ada di negara-negara tersebut. Sama halnya warga negara asing yang melanggar hukum-hukum Indonesia sampai hari ini pun walaupun ada misalnya intervensi negara asing, ya harus patuh dan tunduk taat kepada hukum Indonesia. Nah, sebutkan persoalan hukumnya apa? Ada permintaan warga negara tersebut ingin dilepaskan, tapi nggak bisa. Dia harus tanggung jawab dengan. Anda diminta Ustadz Slamet untuk menyebutkan hukumnya apa, Bang Irfan? Contoh persoalan hukumnya apa yang menimpa Habib Rizik? Persoalan hukumnya apa contohnya? Buktinya sekarang beliau bebas. Ya, Ustadz Slamet kan bisa menanyakan ke pemerintahan Arab Saudi kan. Yang jelas kan dalam Bang Irfan juga bisa menanyakan ke Dubes Arab Saudi di Indonesia ketika itu. Persoalan dalam negerinya apa? Kan sama-sama bisa menanyakan juga. Artinya Bang Irfan juga tadi menuduh kalau ada persoalan hukum di Arab Saudi, ya kan? Padahal faktanya nggak ada persoalan hukum.
Kalau diminta kami menanya kepada pihak Arab Saudi, ya kenapa pihak Anda kemarin nggak tanya sama Dubes Arab Saudi di Indonesia juga persoalan dalam negerinya apa yang menyebabkan beliau kemudian punya persoalan di Arab Saudi. Lebih baik begini saja. Mungkin kalau memang menganggap teman-teman DPI atau Ustadz Slamet yang lainnya belum terpuaskan, ya kan bisa saja menyurati pemerintahan Arab Saudi. Mungkin difasilitasi oleh pemerintah begitu, Bang. Iya kan selama ini sudah dilakukan komunikasi itu, ya kan. Nah kita kan nggak tahu tadi ini ada ketentuannya adalah ketentuan di negara Saudi. Kita harus menghormati itu, nggak bisa juga kita melakukan intervensi. Baik. Tapi yang menarik adalah informasi ini kan disampaikan pada saat demo kemarin. Ya. Nanti akan datang, akan memimpin revolusi. Ya. Nah, ternyata revolusi itu juga menarik juga harus kita. Anda melihat ini berbahaya, Bang Irfan? Ya sepanjang itu melanggar ketentuan termuat dalam KUP kita, undang-undang hukum pidana kita, ya apa artinya? Maksud saya ya artinya ya harus dipertanggungjawabkan juga oleh yang bersangkutan ya, karena pernyataan itu disampaikan di depan umum, di ruang publik gitu, ya kan? Karena makna kata revolusi itu apa yang dimaksudkan oleh Ustadz Sofi gitu. Nah itu juga, Ustadz Slamet. jadi harus orang itu harus realistis, harus objektif. Yang ngomong revolusi itu dari dulu ada, bahkan Pak Jokowi ngomong revolusi mental. Apakah itu Pak Jokowi dianggap makar ketika itu? Enggak, dan itu di depan publik kok. Enggak, ini gagal paham, harus Slamet ini gagal paham ini terhadap memaknai artinya gini, jangan itu. Kemudian ketika dia mengatakan revolusi, bukan. Antum juga nggak boleh. Bisa satu-satu dulu nggak bicaranya? Baik, Ustadz Slamet, jadi revolusinya maksudnya seperti apa? Jangan sampai ini konotasinya negatif begitu. Ini dengerin dulu. Bang Ade, tahan dulu, Bang Ade. Ya, Ustadz. Dengerin dulu. Jadi pertama saya tegaskan, nggak boleh satu kebenaran itu didominasi oleh satu kelompok yang berkuasa. Pokoknya kalau nggak dari kami itu salah, yang benar dari kami. Pokoknya kalau hoax itu menurut kami, kalau menurut itu nggak boleh. Ingat, sehingga kata revolusi itu juga nggak boleh didiktatori oleh satu kelompok. Masih tanya dulu dong, ketika Pak Jokowi ngomong revolusi mental, kan orang tanya maksudnya apa. Nah ketika kemudian keluar kalimat revolusi, ya tanyakan dulu. Dan Habib Rizik sudah mengatakan bahwa revolusi akhlak itu yang penting. Seperti Karena apa? Karena beliau Muslim, maka beliau ingin ada revolusi dari sudut pandang keyakinan beliau, bukan dari sudut pandang yang di luar agama Islam. Sehingga kita ingin akan ada sebuah perubahan menyeluruh atas tindakan kezoliman yang menimpa rakyat Indonesia melalui gerakan perbaikan yang damai, bersandarkan akhlakul karimah serta konstitusi Indonesia dan hak asasi manusia. Dengarkan dulu. Kenapa? Karena kita melihat bahwa meluasnya, menjalarnya berbagai warga negara asli Indonesia. Baik. Yang kemudian kita melihat sangat memprihatinkan, sementara dominasi kaum minoritas di minoritas begitu tinggi. Kemudian urusan korupsi yang luar biasa. Baik. Kemudian urusan penegakan hukum yang tidak kelar-kelar, yang kelihatan simpang tindih. Ini kan persoalan-persoalan yang kita melihat perlu ada perubahan yang cepat, yang menyeluruh, yang berpondasi pada akhlakul karimah agar bangsa ini bisa selamatkan. Berarti revolusi akhlak karena ketidakpuasan akan demokrasi, akan pemerintah begitu, Ustadz Slamet? Akan adanya ketidakadilan, kezoliman terhadap bangsa ini sendiri. Oke, baik. Baik Ustadz Slamet, kami akan mengulang lagi kesempatan Bang Ade Irfan Pulungan di segmen berikutnya Bang Irfan. Ya, kita jeda dulu. Kami kembali saat lagi. Kita langsung ke Bang Ade Irfan. Jadi sudah dijelaskan revolusi akhlak Bang. Ini kalau dari Bang Ade udah nggak salah tafsir lagi kan ya? Berarti ya? Kalau ada kata-kata langsung kita dengar revolusi akhlak, ya itu bisa kita maknai untuk suatu kebenaran yang baik. Tapi kan saya mendengar video ucapan dari Ustaz Sobri itu tidak ada kata-kata akhlak revolusi gitu, ya kan? Nah, makanya makna revolusi itu harus kita pahami bersama. Dan itu dilontarkan di hadapan massa pada saat itu ya?
ya di tempat di ruang publik ya kan. Jadi makna yang ditangkap Bang Ade apa revolusinya? Ya, makanya kita harus pertanyakan kepada Ustadz Sobri yang menyampaikan itu, apa makna kata revolusi itu, ya. Kalau kita lihat misalnya di dalam kamus bahasa Indonesia sendiri, revolusi itulah tindakan penghasutan, ada tindakan penghasutan suatu perjutan untuk membangkitkan hati orang supaya marah gitu, supaya marah untuk melawan atau memberontak. Nah, ini kan makna yang negatif. Makna yang negatif yang bisa kita lihat dan kita tafsirkan. Makanya pernyataan itu kan harus dijelaskan supaya tidak menimbulkan multi tafsir. Ya makanya pagi ini Ustadz Slamet menjelaskan kan Bang Irfan? Ya, nah makanya silakan menjelaskan gitu supaya memang kita semuanya lebih terang dan benderang gitu. Nah, yang kedua kan ada lagi pernyataan disambung lagi oleh Ustadz Sobri kan. Ingin memimpin revolusi untuk menyelamatkan NKRI. Artinya apa juga menyelamatkan NKRI? Nah, menyelamatkan NKRI itu dalam kondisi yang bagaimana kan? Selama kita ketahui bersama NKRI hari ini adalah masih kita rasakan ya tidak ada persoalan ya. Menyelamatkan, artinya menyelamatkan itu kan artinya ada suatu tindakan perubahan dari yang tidak baik menjadi yang baik misalnya. Nah, itu juga harus disampaikan secara jelas, juga jangan sampai melakukan multi tafsir gitu, supaya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada. Baik. Nah, tapi begini deh, kalau kita tarik lagi ke tema kita utama pagi ini soal benarkah Habib Rizik akan pulang. Nah, di tengah ada lontaran-lontaran ucapan tadi begitu ya. Ini untuk keduanya nih, untuk Bang Irfan dan juga Ustadz Slamet. Apakah justru saya tidak tahu nih, saya akan tanyakan kepada Anda berdua. Ini nilai positif nggak atau nilai negatif begitu loh di tengah rencana kepulangan tapi ada kata revolusi yang dilontarkan gitu. Ustadz Slamet deh dulu deh. Iya, ini kami semakin jelas dan nyata ada pihak-pihak yang ingin menghalangi kepulangan beliau karena ini kepulangan beliau akan dikait-kaitkan dengan aspek hukum, dengan kriminal, dengan makar dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa memang ada pihak-pihak yang ingin menghalangi kepulangan beliau, begitu kan. Kemudian kalau secara harfiah Bang Irfan, saya juga baca Kamus Besar Indonesia, itu kan arti revolusi perubahan yang cepat. Kalau kemudian pengertian revolusi yang Anda sampaikan tadi, berarti revolusi mental juga bahaya karena negatif gitu kan. Tapi tepat nggak dikatakan revolusi tadi saat ini begitu Pak Ustadz? Di tengah kita lagi. Di tengah lagi begini kondisinya. Ya, betul. Itu justru Bang Irfan yang harus menjelaskan dong. Tetapi bagi kami, ini ada yang sedang tidak baik-baik saja dalam negara yang kita cintai ini. Makanya butuh sebuah perubahan yang cepat agar yang tidak baik-baik ini cepat selesaikan. Kan kalau ada penyakit ya bagusnya cepat selesaikan. Jangan kemudian dibiarkan menjadi bumerang buat si pasien itu sendiri. Nah, kita kan lihat persoalan itu. Adapun kemudian mereka mengkait-kaitkan, ya Bang Irfan yang menjelaskan. Tapi tadi bagi kami, ada kata-kata menyelamatkan NKRI dari Bang Irfan yang dipertanyakan, Pak Ustadz. Iya, karena kami melihat ada yang sedang tidak baik-baik dalam Indonesia. Nah, ada persoalan hukum. Juga. Iya, ada persoalan hukum yang kita melihat bahwa terhadap penista agama masih sangat dibiarkan. Ya, ada proses hukum yang kelihatan tumpul. Kemudian ada eksploitasi warga negara Indonesia asli dibandingkan dengan kaum minoritas. Ya kan ini ekonomi yang sekarang kita rasakan. Kemudian sudut politik yang kelihatannya harus dipaksakan oleh sebuah kekuasaan yang sedang berkuasa. Kalau tidak dari kelompoknya salah, harus ikut. Ini kan sesuatu yang sedang tidak baik-baik saja. Dan muncul undang-undang yang rakyat menolaknya. Yang terakhir, Undang-Undang Cipta Kerja kurang apa? Majelis Ulama Indonesia sudah menolak, MUI ya menolak, kemudian NU menolak, Muhammadiyah menolak, rakyat menolak, kemudian dipaksakan. Ini kan ada yang sedang tidak baik-baik saja. RUU HIP juga seperti itu, MUI menolak. Ya kan, bukan kami, MUI menolak. Ya kan. Kemudian elemen lain Muhammadiyah pun menolak, kemudian dipaksakan. Ini ada sesuatu yang sedang tidak baik-baik saja. Ada apa dengan Indonesia? Nah, ini yang perlu kita menyelamatkan dengan revolusi akhlakul karimah.
Itulah baiknya tabayun pagi ini. Terakhir dari Anda, Bang Irfan. Ya, pada prinsipnya ya, ketika kita menyampaikan sesuatu itu, ya haruslah dengan berkata baik atau diam. Dan itu yang selalu diajarkan terhadap kita sebagai umat yang beragama. Pasti itu. Ustaz Selamat Ma'arif pasti paham mengenai hadis itu ya. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya gitu. Ya, perkataan-perkataan itu harus bersifat baik atau sampai waktu kita nih Bang Irfan. Itu juga harus ada, itu hadis juga. Nggak boleh lupa. Ya. Dengan lisan. Makanya saya katakan hendaklah kita menyampaikan sesuatu itu dengan baik ya. Jadi perkataan-perkataan itu tidak menimbulkan multitafsir, ya, tidak menghasut atau tidak memberikan orang seolah-olah terjebak dengan keinginan-keinginan tertentu yang bisa menimbulkan katakanlah berakibat reaksi di publik begitu ya mungkin Bang Irfan ya. Nggak baik juga langsung nuduh makan tanpa tabayun, kan nggak baik juga langsung dituduh ada ini. Ya makanya pagi ini TV1 mentabayunkan Ustaz. Nggak baik juga begitu ya. Kita tidak ada yang menuduh makar kan. Oke. Tapi kan tetap saja makanya saya sampaikan penyampaian itu harus dijelaskan secara utuh. Baik, Ya, pagi ini dijelaskan, sudah Bang. dijelaskan. Semoga tidak ada Pagi lagi ini multi tafsir begitu ya. Terima kasih Bang Irfan. Amin. Terima kasih Ustaz, Bang terima Irfan kasih. dan Assalamualaikum Ustaz Selamat. warahmatullahi wabarakatuh untuk keduanya.